Dan untuk memantau kondisi arus lalu lintas di masa libur Natal dan Tahun Baru, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Renata, selamat siang. Memang puncak arus libur Natal ini diperkirakan sudah lewat begitu tanggal 22 dan tanggal 23. Pantauan Anda saat ini seperti apa? Apakah terjadi kepadatan atau justru sebaliknya? Selamat siang Yan Rahman dan juga saudara. Sampai saat ini memang yang kami pantau dari lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek khususnya di kilometer 57 rest area ini belum ada kepadatan yang terlihat. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang dimana biasanya polisi sudah memperlakukan rekayasa lalu lintas sejak pukul 7 bahkan dari 8 pagi begitu ya. Namun sampai saat ini yang kami pantau hingga pukul setengah 2 siang ini belum ada sama sekali rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Nah, yang bisa kita bahas juga ini terkait dengan potensi-potensi rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh polisi. Memang kita sudah melewati periode puncak arus mudik Natal, tetapi besok hari ini diprediksi menjadi puncak dari arus balik untuk Natal. Nah, di tanggal 26 Desember ini memang masih ada kemungkinan nantinya polisi akan memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow ataupun one way. Untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini memang tergantung dari berapa banyak jumlah kendaraan yang melintas per jamnya. Kalau untuk kontraflow ini 5.000 kendaraan yang melintas per jam, sementara untuk one way ini di atas 8.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Secara umum memang sampai saat ini yang kami pantau masih lancar meskipun ramai, tapi tidak ada terlihat antrian juga yang masuk ke rest area, cukup lancar. Dan untuk arus balik nanti terkait dengan rencana rekayasa lalu lintas yang bisa saya sampaikan adalah untuk kontraflow sendiri direncanakan akan dilakukan di kilometer 87 Cipali sampai dengan kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek. Jadi masih kita pantau lagi, Yan Rahman dan juga saudara, nantinya apakah ada eskalasi mengingat juga sudah mendekati arus balik Natal. Yan Rahman. Ya, arus di Tol Jakarta Cikampek masih terpantau lancar pada siang hari ini. Dan nanti apabila kepadatan terjadi tentu yang harus diperhatikan adalah rest area begitu. Pantauan Anda saat ini bagaimana? Apa saja fasilitas yang ada di rest area dan khususnya di tempat Anda berada saat ini, Renata? Ya, benar sekali, Yan. Juga kita melihat apabila pemudik ini kelelahan bisa langsung menghampiri rest area terdekat. Untuk Tol Jakarta Cikampek sekarang saya berada di rest area kilometer 57. Ada berbagai fasilitas misalnya SPBU, kemudian minimarket, dan juga ada bengkel yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk free check up apabila nantinya kendaraan dari pemudik ini memerlukan pengecekan ataupun perbaikan. Nah, saya sudah menyiapkan liputan sebelumnya terkait dengan apa saja yang kemudian harus disiapkan oleh pemudik sebelum mempersiapkan kendaraannya menjelang perjalanan yang jauh. Berikut liputannya. Tahun baru sudah di depan mata. Nah, biasanya libur panjang seperti ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mudik. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya bagaimana kemudian kendaraan ini bisa menempuh jarak yang jauh selama mudik? Nah, kita ada tipsnya nih. Saya sudah di rest area kilometer 57, tepatnya di sebuah bengkel, dan di samping saya sudah ada salah satu mekanik yang bisa kita tanyakan. Halo Mas Karsum. Halo Mbak. Ya. Mas Karsum, boleh nih dijelaskan apa saja sih yang perlu dipersiapkan selama mudik ini atau sebelum berangkat menuju tujuan? Ya, untuk para pemudik yang perlu disiapkan dalam perjalanan menempuh jarak yang jauh, ada beberapa hal atau tips yang bisa dilakukan ya. Antaranya mengecek air radiator, terus ada juga untuk pengecekan aki, oli, sama tekanan angin ban dan treat mungkin kayak gitu. Kayak cukup banyak ya. Iya. Nah, mungkin bisa langsung dicek nih. Kebetulan saya juga pengen ngecek. Boleh? Silakan dibuka kapnya. Aja nih Mas yang mau dicek nih kira-kira. Kita akan cek beberapa hal seperti coolant Mbak ya, atau air radiator ini. Jangan sampai si coolant ini kita kelupaan atau misalkan sampai terlewat ya untuk penggantiannya kayak gitu. Karena ini sangat fatal sekali, ada berpengaruh ke engine, performa engine kayak gitu, sama pendinginan mesin. Terus ada juga baterai ya, aki.
Kalau misalkan tipenya untuk aki basah, diusahakan selalu dicek bahwa si kondisi air akinya itu jangan sampai di bawah lower kayak gitu. Terus untuk terminalnya juga dicek kayak gitu. Kalau misalkan ada korosi mungkin bisa dibersihkan. Terus untuk yang ketiganya kita bisa cek olinya. Cek olinya di sini kurang atau tidak atau perlu diganti. Biasanya untuk penggantian oli mesin dari kita Mitsubishi sendiri ada per 6 bulan kayak gitu. Di situ fungsi berkala mungkin Pak ya. Kalau misalkan alangkah baiknya sebelum bepergian jauh diusahakan servis rutin terlebih dahulu. Oke, cukup banyak ya. Iya. Nah, selain yang ada di kap nih, Ya. apa aja yang perlu dipersiapkan lagi mungkin? Mungkin paling sering ban Pak ya, treat Oke, kayak gitu. bannya. Boleh Iya. di sini aja kali ya Mas. Iya. Biasanya sih kalau treat, kalau misalkan kembang atau treat ban ini, biasanya kalau misalkan udah tipis, langsung diganti aja sebelum bepergian jauh. Kalau misalkan memang sempat dirotasi terlebih dahulu sih banyak, sama tekanan anginnya jangan sampai lupa gitu. Oke, nah kap, ban, nah sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa lama nih proses pengerjaannya? Untuk pengerjaan sendiri Mbak ya, kurang lebih bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam lah, 1 jam. Oke, 1 jam, berarti bisa dong Masnya ini, bisa 1 jam saya titip mobilnya, kalau gitu ya? Bisa. Oke, saudara, ini mobilnya saya titipkan ke Mas Karsum dan sekarang saya akan masuk ke rest area. Tapi kemudian yang tentu yang menjadi poin pentingnya adalah jangan lupa untuk mengecek segala kebutuhan dari mobil. Misalnya tadi ada cek oli, kemudian aki, dan juga ban. Nah, kalau mau gampang, ini bisa langsung ke bengkel. Dan di rest area kilometer 57, siapa tahu Anda juga bisa melintas di sini, bisa singgah di rest area kilometer 57 karena nantinya akan dibantu untuk dikerjakan. Ada free check up juga yang bisa dimanfaatkan. Dan tentunya ini berlokasi di rest area kilometer 57 dan di beberapa posko lainnya di tol Trans Jawa. Renata Panggalo, Riki Sultana, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Ya, sedikit informasi, Yan Rahman dan juga saudara, bengkel ini dibuka selama 24 jam dan juga akan buka hingga tanggal 1 Januari 2024. Yan Rahman. Artinya banyak persiapan yang harus dilakukan baik ketika berangkat berlibur ataupun saat pulang, termasuk bagaimana memaksimalkan rest area. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat.